Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresa Lita Sopa Perangin-Angin dengan NIM 2403061122 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan organ reproduksi unggas pada jantan dan betina. Yang pertama, saya akan menjelaskan reproduksi pada jantan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu testis. Testis merupakan organ reproduksi utama pada hewan jantan yang terletak di dalam skrotum. Testis berbentuk oval, berjumlah sepasang. Di dalam testis itu terdapat tubulus seminiferus yang menjadi tempat pembentukannya sel sperma melalui proses spermatogenesis. Selain menghasilkan sperma, testis juga menghasilkan hormon testosteron yang berperan dalam perkembangan organ reproduksi, pembentukan sifat kelamin sekunder, serta mengatur aktivitas reproduksi jantan. Nah, fungsi testis itu menghasilkan sel sperma, menghasilkan hormon testosteron, mengatur perkembangan dan fungsi reproduksi jantan. Yang kedua yaitu epididymis. Nah, epididymis adalah saluran panjang yang berkelok-kelok yang menempel pada bagian belakang testis. Organ ini terdiri atas bagian kepala caput, badan korpus, dan ekor kauda. Sperma yang baru terbentuk dari testis akan masuk ke epididymis untuk mengalami pematangan sehingga memiliki kemampuan bergerak membuahi sel telur. Fungsi epididymis itu tempat pematangannya sperma, tempat penyimpanan sementara sperma, dan menyalurkan sperma dari testis vas deferens ke vas deferens. Dan yang ketiga yaitu vas deferens. Ini vas deferens itu atau ductus deferens merupakan saluran berotot yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Saluran ini berfungsi mengangkut sperma dari epididymis menuju organ kopulasi dan menuju organ kopulasi saat terjadi ejakulasi. Gerakan otot pada dinding vas deferens membantu mendorong sperma menuju saluran berikutnya. Dan fungsi vas deferens itu yang pertama mengangkut sperma dari epididymis ke uretra. Yang kedua, menjadi jalur utama transportasi sperma saat ejakulasi. Dan yang ketiga yaitu membantu penyimpanan sperma dalam waktu singkat. Nah, yang terakhir yaitu organ kopulasi atau penis. Organ kopulasi pada hewan jantan ini adalah penis. Penis tersusun atas jaringan erektil yang dapat terisi darah sehingga menjadi tegang saat terjadi rangsangan seksual. Pada saat kopulasi, penis berfungsi memasukkan semen yang mengandung sperma ke dalam saluran reproduksi betina sehingga memungkinkan terjadinya pembuahan. Fungsi kopulasi itu yang pertama menyalurkan semen ke saluran reproduksi betina, yang kedua berperan dalam proses perkawinan atau kopulasi, yang ketiga menjadi saluran keluarnya semen dan urin melalui uretra. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi pada betina. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium berfungsi menghasilkan ovum atau kuning telur pada ayam betina normal, hanya ovarium sebelah kiri yang berkembang sempurna, sedangkan ovarium kanan tidak berkembang. Selain menghasilkan ovum, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya itu adalah funnel of oviduct yang berbentuk seperti
corong dan berfungsi menangkap ovum yang dilepaskan dari ovarium. Pada bagian ini juga terjadi fertilisasi atau pembuahan apabila terdapat sperma. Ya, teman-teman, ovum berada di infundibulum selama sekitar 15 sampai 20 menit. Selanjutnya yaitu adalah oviduk. Oviduk adalah saluran reproduksi pada unggas betina yang menghubungkan ovarium dengan kloaka. Oviduk berfungsi sebagai tempat pembentuknya telur. Ya, teman-teman, oviduk tempat pembentuknya telur. Mulai dari menambahkan putih telur, membran kerabang hingga membentuk kerabang sebelum telur dikeluarkan melalui kloaka. Yang ketiga yaitu magnum. Magnum merupakan bagian terpanjang dari oviduk. Fungsi magnum yaitu membentuk albumen atau putih telur serta kalaza yang menjaga posisi kuning telur tetap berada di tengah. Proses pembentukan pada magnum berlangsung sekitar 3 jam. Selanjutnya itu isthmus. Isthmus itu membentuk membran kerabang bagian dalam dan luar telur. Proses pembentukan membran ini berlangsung sekitar 1 sampai 2 jam. Berikutnya adalah uterus atau kelenjar kerabang. Uterus berfungsi membentukkan cangkrang telur yang keras melalui penambahan kalsium. Pada bagian ini juga terjadi pembentukan air dan pemberian warna pada kerabang telur. Proses pembentukan cangkang berlangsung sekitar 18 sampai 20 jam. Selanjutnya adalah vagina. Ini vagina berfungsi sebagai saluran pengeluaran telur menuju kloaka. Pada bagian ini tidak terjadi pembentukan pembagian telur. Yang selanjutnya adalah rudimentary oviduk. Rudimentary oviduk adalah oviduk yang tidak berkembang sempurna sehingga tidak berfungsi secara normal. Organ ini merupakan sisa perkembangan embrio atau vestigial yang umumnya tidak berperan dalam pembentukan atau penyaluran telur. Pada unggas seperti ayam, hanya oviduk kiri yang berkembang dan berfungsi, sedangkan oviduk kanan menjadi rudimentar oviduk yang tidak digunakan dalam proses reproduksi. Bisa dilihat ya teman-teman, ini rudimental oviduk. Dan yang terakhir yaitu kloaka. Kloaka merupakan tempat keluarnya telur dari tubuh ayam. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembentukan telur pada unggas. Proses pembentukan telur dimulai dari ovarium, yaitu tempat pembentukan dan pematangan kuning telur atau ovum. Setelah matang, ovum dilepaskan menuju infundibulum. Pada bagian ini, ovum ditangkap dan dapat menjadi pembuahan. Kemungkinan ovum bergerak menuju magnum. Pada bagian magnum ini terbentuknya putih telur atau albumen. Selanjutnya masuk ke isthmus untuk pembentukan membran kerabang.
Setelah itu, telur menuju uterus atau kelenjar kerabang. Pada organ ini, terbentuknya cangkang keras telur dari kalsium dan terjadi penambahan warna kerabang. Kemudian telur bergerak menuju vagina dan akhirnya keluar melalui melalui yang namanya kloaka. Total waktu terbentuknya telur pada unggas itu berlangsung sekitar 24-26 jam. Kesimpulannya, saluran reproduksi unggas betina terdiri dari beberapa organ yang memiliki fungsi berbeda dalam proses pembentukan telur, mulai dari pembentukan kuning telur hingga telur dikeluarkan melalui kloaka. Cukup sekian penjelasan dari saya, penjelasan reproduksi jantan maupun betina. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang semuanya.